yang menyertai hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersyukur memuji Tuhan di hari yang diberkati ini, dan kita percaya kita selalu dikasihi, dikuatkan dalam kehidupan kita untuk hidup dalam rencana Tuhan, dalam firman-Nya. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Info Kapit diangkat dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, pasal 10, dimulai dari ayat 16 sampai ayat 21, supaya kita sama-sama mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dari perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak, dan di keluarga itu ada juga anak yang lain yang tinggal bersama mereka, yang menumpang. Artinya bukan anak kandung, tapi ikut di rumah itu bersama-sama dengan mereka. Saking sayangnya orang tua tersebut kepada anak kandungnya ini, setiap hari dinasihati. Mulai dari kecil dinasihati. Sementara anak yang lain itu tidak dinasihati, tetapi ikut mendengar, sedikit-sedikit didengar. Setelah besar, justru yang berhasil bukan anak kandung itu, anak yang lain yang ikut mendengar itu. Padahal nasihatnya sama. Dan itu nasihat itu diberikan kepada anak kandungnya itu, supaya dia menjadi anak yang dewasa, yang kuat, supaya dia menjadi orang yang berguna. Tapi tidak menjadi orang yang berguna. Kenapa itu ya? Karena anak yang pertama itu dia mendengar tapi tidak mengaminkannya. Sementara anak yang lalu lalang itu, yang hanya mendengar dari jauh, dia mendengar dan mengaminkannya.
Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang hidup di dalam pikirannya. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan tidak dengan hatinya. Karena firman Tuhan tempatnya bukan di sini. Firman Tuhan tempatnya di sini. Jadi kalau kita buat di sini, kita susah untuk menanggapnya. Kita susah untuk mengaminkannya. Banyak orang yang belum siap untuk menerima Yesus. Allah yang menjadi manusia. Enggak logika lah. Masa Allah yang menciptakan langit dan bumi jadi manusia? Lapar dong dia, haus dong dia, mati dong dia. Enggak terima lah. Banyak orang yang enggak terima Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebagai manusia banyak yang terima. Dia nabi, dia orang yang suci. Ya, kami terima itu. Dia nabi, ya. Dia orang yang suci, ya. Dia pernah menghidupkan orang yang mati, ya. Dia menyembuhkan, ya. Tapi kalau dia Tuhan, tunggu dulu. Mana mungkin Allah jadi manusia? Dari mana rumusnya itu? Dan orang-orang yang demikian susah untuk diselamatkan. Kenapa? Karena itu ukuran dunia. Bayangkan saja, kita hidup setiap hari, kita berpikir, kita punya perasaan. Tidak ada orang yang tidak berdosa setiap hari. Mari hitung dosamu. Apakah engkau layak masuk surga? Apakah engkau layak bahagia? Apa engkau layak mendapatkan berkat Tuhan? Enggak lah. Enggak layak. Kalau kau hitung dosamu, enggak layak engkau mendapatkan berkat Tuhan. Tapi bukan karena dosamu, bukan karena perbuatanmu, bukan. Berkat Tuhan dilimpahkannya karena kasih-Nya. Karena Dia Allah yang penuh kasih. Dia berikan berkat-Nya kepada kita. Dia berikan hujan kepada orang yang baik, Dia berikan hujan juga kepada orang yang jahat. Orang yang baik bersyukur, orang yang jahat tidak bersyukur. Itu saja bedanya. Jadi bagaimana kita bertumbuh dalam iman apabila kita hanya mengandalkan perbuatan dan pikiran kita? Bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa berbahagia, bersuka cita apabila kita melihat hidup ini hanya secara jasmani, duniawi? Nggak bisa lah. Nggak ada yang bisa sempurna apabila kita hanya memandang dari duniawi saja. Ini perkara yang serius dari Paulus kepada orang-orang Kristen yang merasa dirinya Kristen padahal bukan Kristen. Ini serius dari Paulus kepada orang-orang yang membatasi kasih Tuhan, kepada orang-orang yang tidak terbuka hatinya terhadap rencana Tuhan. Serius sekali Paulus memberikan ini, karena udah berkali-kali terjadi. Udah banyak, Tuhan sudah banyak mengutus hamba-hambanya, dari mulai hamba-hamba yang kecil, dari mulai orang-orang yang percaya, termasuk hamba-hambanya yang besar, yang ikut dalam penderitaan juga, dalam perjanjian lama. Tapi tidak ada perubahan bagi mereka. Jadi bagaimana?
Sementara ketika diberikan keselamatan kepada semua orang, banyak yang keberatan. Sama seperti tadi, ketika anak yang lain itu berhasil, banyak yang keberatan. Kok bisa? Itu kan bukan orang Kristen, itu kan bukan orang percaya. Kok bisa ya mereka berhasil? Kenapa kami orang yang percaya nggak berhasil? Kok bisa orang itu berbahagia dengan firman Tuhan? Kenapa kami tidak berbahagia dengan firman Tuhan? Hati-hati, supaya jangan sia-sia pekerjaan kita ini. Karena pernah ada seorang anak berontak kepada orang tuanya. Jadi kita juga yang mendengar bingung. Si anak ini disuruh gereja nggak pernah mau. Gereja kamu nggak mau. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kau nggak mau ke gereja? Orang tuamu rajin gereja loh. Iya, mereka rajin gereja tapi terus bertengkar. Tak ada perubahan, katanya begitu. Hati-hati. Kenapa orang yang rajin gereja tidak ada perubahan? Karena mereka hanya mendengar, tidak menanggap. Karena mereka pilih-pilih. Yang mereka suka, mereka dengar. Yang nggak mereka suka, pura-pura main HP, kan gitu. Ada laporan, ada laporan kepada kami, Amang, banyak kali orang main HP di gereja, katanya gitu. Itu yang nggak mau mendengar firman Tuhan itu, nggak suka dia. Ya kalau dia suka nggak mungkin nggak didengar kan? Nggak mungkin lah nggak didengar kalau dia suka mendengar firman Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga dari firman Tuhan, apapun itu. Kalau dia suka, tapi kalau dia nggak suka, ya pura-pura nggak mendengar lah. Kayak orang Israel ini, mereka nggak suka sama Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak terima. Yang pertama, yang kedua, karena bukan itu keinginan mereka. Karena bukan itu kebenaran dalam hati mereka, dalam pikiran mereka bukan itu kebenaran. Bagi orang Yahudi, Tuhan tidak mati, titik. Tidak ada koma, titik. Yang namanya Tuhan tidak mati. Yesus mati enggak? Mati enggak? Mati. Berarti bukan Tuhan. Kan ada titik tadi. Peraturan pertama, Tuhan tidak mati. Tidak mungkin mati. Yesus mati. Berarti bukan Tuhan. Titik. Banyak kali titiknya. Kan begitu. Artinya manusia sering membatasi hidupnya dengan titik. Padahal Tuhan memberikan kesempatan sampai titik. Wah, begitu. Ya. Sampai mati. Ada kesempatan kepada semua orang. Karena apa? Karena ini Minggu Infokapit. Minggu Infokapit ini adalah sebagian dari minggu-minggu penderitaan. Banyak orang menderita gagal. Banyak orang menderita berhasil. Kalau orang yang menderita gagal, berarti dia melihat penderitaan itu kesialan. Kalau orang yang menderita berhasil, berarti dia melihat penderitaan itu adalah kesempatan dari Tuhan, supaya dia dekat dengan Tuhan, supaya dia orang yang tahan uji, supaya dia menjadi orang yang sabar, dan dia menjadi orang yang berpengharapan. Tapi kalau kita lihat penderitaan itu sebagai sebuah kesialan, sialnai, kan begitu. Kalau orang Batak bilang asom ni sotuli, sakit kali hidup ini ya, katanya begitu. Padahal hidup ini adalah pergumulan supaya kita mendapatkan kekuatan dan sukacita yang Tuhan anugerahkan itu, termasuk menghadapi
pergumulan dan penderitaan itu. Jangan kita pernah batasi kasih Tuhan dan juga anugerahnya yang membuat kita kuat, bahagia, dan mengisi waktu kita ini dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, supaya mereka juga tidak menjadi sombong. Banyak orang yang menjadi sombong karena diberkati, padahal sebenarnya enggak layak. Banyak orang yang salah dalam hal menerima anugerah Tuhan, sehingga Paulus dengan serius untuk mengingatkan supaya mereka hidup dalam iman percayanya, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, supaya mereka mau untuk memberitakan firman itu yang menjadi kehidupan, kekuatan, sukacita, dan juga hal yang menggembirakan di dalam kehidupannya untuk menghadapi hidupnya ini. Jadi kalau hanya dari sudut pandang negatif, nggak bisa kita bahagia, nggak bisa kita tersenyum. Dang boy hita mangulu di bagasan halap bohon majalo sakap mide mata. Saya sudah sering itu, saya khotbahkan. Karena banyak orang demikian. Banyak orang demikian karena mereka tidak datang ke gereja. Karena apa? Karena di situ ada orang yang dimusuhinya. Jadi kalau kita tanya, kenapa gak gereja? Di situ musuhku amang. Bah, kenapa gak datang pertanggiangan? Di situ dia amang. Jadi mau isi mana? Tang rawau. Kenapa gak ke surga kamu? Di situ dia amang. Jadi mau di surga musuh nai, tang rawai mana tu surga. Itu kan pembatasan kebenaran Tuhan. Masa musuhnya di surga dia gak mau ke surga? Padahal Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menikmati surga, untuk hidup dalam sukacita surgawi. Hati-hati terhadap pikiranmu, hati-hati terhadap kebenaranmu. Sering kebenaranmu itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali. Dengar, tanggapi, renungkan, pergumuli, ambil kehidupan dari perjalanan hidupmu. Ambil kekuatan dari perjalanan hidupmu supaya engkau bisa bersuka cita. Saudara yang terkasih, kenapa Paulus mengingatkan ini? Karena banyak yang keberatan ketika dia berkhotbah kepada orang-orang di luar Yahudi. Karena dia nggak terima, karena orang-orang Yahudi nggak terima. Kok dia khotbah ke sana ya? Kan kita kan keturunan Yahudi, anak kandung. Kenapa dia berkhotbah kepada anak angkat? Kenapa orang itu percaya? Kita nggak dapatan, katanya. Paulus mengatakan, udah berkali-kali kepada kalian diberikan nasihat. Udah berkali-kali, udah ribuan kali. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis juga mengatakan bertobatlah, nggak bertobat kalian. Sampai-sampai Allah kita mengirim anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia, nggak bertobat kalian. Jadi gimana? Yang lain bertobat, berubah, kalian tidak. Kenapa? Karena kalian hanya mendengar dengan pikiran kalian sendiri. Kalian tidak membuka hati kalian untuk rencana Tuhan yang luar biasa itu. Kalian tidak menerima rencana Tuhan dalam hidupmu. Luar biasa rencana Tuhan dalam hidupmu, tapi engkau tidak mau dalam rencana itu. Karena kau hanya mau yang kau suka.
Kalau orang Batak bilang ada itu. Bahasa Indonesia begini, kalau manis jangan langsung ditelan, kalau pahit jangan langsung kau buang. Karena kadang yang pahit itu obat untukmu. Jadi obat itu untukmu supaya kamu sehat, kuat. Yang manis itu hati-hati, bisa jadi itu racun untukmu. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kita harus bersekutu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Hari ini kita harus mendapatkan segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, minggu-minggu penderitaan. Karena kita akan menuju minggu kemenangan, yaitu minggu Paskah. Mengalahkan kematian. Mematikan kematian. Jadi kematian tidak berkutik atas orang-orang yang percaya. Iblis tidak berkutik untuk menipu kita. Kejahatan tidak berkutik untuk menggoda kita. Karena apa? Karena kita bersama dengan Sang Pemberi kuasa, Sang Pemberi kekuatan, Sang Pemberi sukacita. Tidak ada penderitaan yang mengalahkan sukacita yang dari Tuhan, apapun itu, termasuk kematian. Makanya kalau orang lain melihat orang Batak, apalagi orang HKBP, kalau ada yang meninggal, mereka heran. Kok orang Batak itu meninggal kok bernyanyi ya? Kalau orang sana meninggal sampai jungkir balik. Kalau orang Batak bernyanyi ya, ada apa di situ? Karena kita percaya udah dikalahkan itu kematian. Tidak berkutik itu untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, ketidakpercayaan Israel menjadi teguran juga buat orang-orang yang tidak percaya. Jadi bagi siapa saja yang belum bersukacita mendengar firman Tuhan, bertobatlah. Bagi siapa saja yang tidak rindu, tidak bersemangat membaca firman Tuhan, hati-hati. Berarti Anda masih hidup dalam dunia ini, yang masih berpikir menerima Tuhan secara duniawi, yang tidak mau berubah. Ya kalau sudah begitu gimana ya? Kalau sudah tidak mau lagi, padahal Tuhan sudah memberikan ini sukacita ya, ini kehidupan, nggak mau. Udah bisa kita gambar itu, udah bisa kita lihat ujungnya apa nanti itu. Orang-orang yang tidak mau menerima sukacita, dia tidak akan bisa bersukacita. Orang yang tidak mau menerima anugerah, dia tidak akan mendapatkan anugerah, termasuk keampunan dosa tadi, termasuk kekayaan, termasuk kekuatan. Gak mau. Padahal Tuhan mau. Ini sukacita itu, ini anugerah itu, ini hidup yang kekal. Terima. Gak mau. Ya kalau gak mau gimana ya? Berarti ujungnya celaka. Karena tidak mau menerima kehidupan. Mari kita jauhkan hal-hal yang demikian. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi tidak hanya mendengarkan secara jasmani, tapi juga mengunyah, memakan firman itu supaya dia menjadi daging di dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang tidak mau, tetapi Israel yang tidak setuju. Bukan Tuhan yang tidak mau memberikan engkau bahagia, kamu yang tidak mau bahagia. Bukan Tuhan yang tidak mau membuat kamu berhasil, kamu yang tidak mau berhasil. Kalau Tuhan senang banget, sama seperti anak-anak kita kan. Siapa yang orang tua tidak mau anaknya berhasil? Enggak ada lah. Si anak ini sekarang mau nggak dia berhasil?
Kalau dia nggak mau berhasil, apa kata orang tuanya? Asal mama ngulu. Kalau orang tua pengen banget lah semua anaknya berhasil, semua anaknya mempunyai kekuatan, tambah dewasa. Itu Tuhan juga begitu. Dia ingin semua kita kuat menghadapi kehidupan ini. Dia ingin kita hidup di dalam kasih-Nya. Dia ingin kita tidak terikat dengan dunia ini. Dia ingin kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Tapi kita memilih-milih. Kalau nasihatnya sesuai, kita terima. Kalau tidak sesuai, kita lawan. Padahal tidak ada firman Tuhan yang tidak benar untuk kita. Walaupun terkadang berlawanan dengan pikiran kita. Terkadang manusia juga terlalu pintar ya. Sehingga saking pintarnya manusia ini, dia menasihati Tuhan. Kan begitu. Dia memberikan usul gitu sama Tuhan. Tuhan, usulku beginilah Tuhan. Kalau orang-orang Kristen, berkatilah. Yang enggak Kristen, janganlah. Itu kan usulmu. Kan gitu. Itu kan kebenaranmu. Apa kebenaranmu Tuhan? Kalau kebenaran dari Tuhan, Dia ingin semua. Dia ingin semua mendapatkan berkat-Nya. Dia ingin semua bersukacita. Kita enggak. Oleh karena itu, mari kita berikan hati dan pikiran kita. Beberapa kali Tuhan mengingatkan, beberapa kali Tuhan menegur, beberapa kali Tuhan menyadarkan, tapi terkadang kita tidak mengaminkannya. Itu tidak menjadi kesaksian bagi kita. Padahal setiap hari adalah kesaksian di dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak mau kita jadi robot. Tuhan ingin kita menjadi orang yang merdeka, sehingga Dia beri kebebasan kepada kita. Kemana kamu? Kalau Tuhan nanti megang-megang kepala kita, kan sama dengan boneka. Kita boneka dong kalau gitu Tuhan. Tidak. Kau kuberi kehendak bebas. Kau dengar atau tidak? Kau kuberi kehendak bebas untuk menguatkan imanmu. Kau bukan boneka yang bisa kuatur-atur. Tetapi ingat, kasihku senantiasa menemanimu, dan sukacitaku senantiasa ada setiap hari untukmu. Apakah itu kita renungkan? Apakah itu menjadi semangat untuk kita untuk menerima firman Tuhan? Sama seperti Paulus juga nggak bisa tenang dia. Aku tidak bisa tenang, kata Paulus. Kenapa? Karena itu utang bagiku. Karena itu makanan bagiku. Kebutuhan primer itu bagiku. Tidak boleh tidak. Sama seperti makan nasi atau kita makan ya. Kan tidak boleh tidak harus makan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tidak boleh tidak harus aku dengarkan, harus aku beritakan. Itu utang bagiku. Kan banyak orang gak bisa tidur gara-gara utangnya ya. Kita juga begitu, gak bisa tidur kita kalau tidak menerima firman Tuhan. Gak bisa. Gak bisa senang kita. Itu keharusan, kewajiban yang kalau tidak kita terima, maka kita binasa. Kalau tidak kita terima firman Tuhan, maka kita tidak menjadi dewasa. Kalau kita tidak menerima firman Tuhan, maka kita tidak bisa percaya. Dari iman timbul dari pendengaran. Jadi jangan sia-sia kita datang ke gereja. Jangan sia-sia kita datang ke pertanggiangan.
Jangan kita tutup telinga kita dengan headset, kan begitu. Kan banyak orang tidak mendengar, kalau dipanggil nggak mendengar karena dia pakai headset. Ya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Banyak orang tidak mendengar firman Tuhan karena dihalangi oleh hal-hal yang lain. Apalagi ditegur, ya. Apalagi untuk mengajak bertobat, begitu. Ya mungkin apabila khotbahnya mungkin mengena, amang pendeta ini situ dulu matani horbo katanya. Amang pendeta ini menyinggung-nyinggung aku katanya. Padahal firman itu untuk semua orang yang mau mendengar dan mau bersukacita untuk menerima firman Tuhan. Ingatlah, orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kamu hidup dalam iman, pikiranmu, perbuatanmu, tindakanmu benar, dan engkau akan bersukacita walaupun banyak tantangan, penderitaan yang engkau hadapi. Tapi Tuhan mengajari dalam firman-Nya, dalam Roh-Nya yang kudus untuk menghadapi itu dengan kekuatan-Nya, dengan kebenaran. Jadi kita benar menghadapinya, tidak salah, dan medele, dan putus asa, tidak egois, tetapi kita membuka kebenaran firman Tuhan untuk menghadapi itu semua, sehingga kita hidup dalam kebenaran dan sukacita. Hiduplah dalam imanmu, terimalah rencana Tuhan, terimalah kekuatannya, terimalah sukacita, berkatnya yang setiap hari Dia berikan karena kasih dan anugerahnya, supaya kita bersukacita hidup dalam segala rencana dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan mengingatkan kita setiap hari. Bertumbuhlah, aminkan. Mari kita makan firman Tuhan menjadi daging dalam kehidupan kita, dan kita dekat dengan rencananya, dan itu menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita, bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Tuhan memberkati kita hari ini dan selamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau datang melihat kami di dunia ini. Karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau senantiasa berulang kali menasihati kami. Walaupun kami tidak layak di hadapan-Mu, Engkau melayakkan. Walaupun kami orang-orang yang lemah, Engkau menguatkan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau berikan melalui hamba-Mu, yang kami dengar. Biarlah Tuhan kami menerimanya dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Menjadi kami orang-orang yang terpilih, mendapatkan semua anugerah-Mu, dan juga hidup bersama-Mu senantiasa. Ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar, kami aminkan, dan juga kami hidupi, kami gumuli, yang menjadi dasar hidup kami selanjutnya. Jauhkan Tuhan segala godaan dunia ini. Jauhkan hati yang bebal akan kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan di dalam Roh-Mu, agar kami bersukacita ketika kami hidup di dalam kehendak-Mu. Bersukacita, kami bersemangat ketika kami mendengar firman. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan pengampunan, kami mendapatkan berkat, dan kami mendapatkan kehidupan yang kekal karena kasih-Mu yang sempurna yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau juga Tuhan yang menyertai, mengajari orang-orang yang belum percaya,
agar mereka juga ikut hidup dalam segala rencana. Ya Tuhan, kami juga memohon kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang hidup di dalam penderitaan, dalam pergumulan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan menderita karena bencana alam, karena banjir. Berikan mereka Tuhan kekuatan. Ajari kami untuk memberikan penguatan kepada saudara-saudara kami yang hidup dalam penderitaan, agar mereka juga Tuhan mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami percaya Engkau menyediakan. Ajari Tuhan saudara-saudara kami untuk menerimanya daripada-Mu. Percaya bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, biarlah hikmat yang daripada-Mu Engkau berikan bagi para pemimpin kami, agar memberikan yang terbaik untuk bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan atas segala rencana dan juga firman-Mu yang selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam segala rencana-Mu dan kehendak-Mu. Biarlah kami bersuka cita untuk menerima rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.